dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota Hukum Sri Mulyati Esa Pradipta Pengganti dan kuasa penggugat serta kuasa tertutup. Sidang perkara aku telah selesai dan dinyatakan ditutup. Keluarga Gen Halilintar boleh bersorak senang sebab ia terbebas dari tuntutan ganti rugi sebesar 9,5 miliar rupiah dari perusahaan label Nagaswara. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Senin 30 Maret 2020 kemarin menolak gugatan Nagaswara terhadap Gen Halilintar yang dianggapnya telah menggunakan lagu Cantik yang dipopulerkan oleh Siti Badriah untuk konten YouTube-nya tanpa izin. Nagaswara menuntut Gen Halilintar senilai 9,5 miliar rupiah atas pelanggaran hak cipta tersebut. Namun ketuk palu Hakim Ketua Senin kemarin telah membebaskan Gen Halilintar dari tuntutan tersebut dan sekaligus memenangkan Gen Halilintar dalam kasus tersebut. Hal ini membuat pihak Nagaswara dan juga Yogi RPH sebagai pencipta lagu Cantik kecewa. Hancur sih sebenarnya. Maksudnya kayak kita sebagai seniman tuh, kita seniman bikin lagunya nggak cuma 1 menit 2 menit. Setelah lagu jadi kita masih mixing sampai mastering. Terus kita gimana ya caranya lagu ini biar enak didengar kayak gitu. Kita sampai begadang. Ya semua seniman pengkarya lagu pasti tahu. Tapi hancurnya itu ketika ternyata cuma segini perlindungan hak cipta kita cuma segini doang gitu loh. Ya kita bukan apa-apa, kalah sama sesuatu yang lebih gede mungkin, yang lebih tren, yang lebih tenar. Mending nggak usah ada hukumnya sekalian. Iya sebenarnya di sisi hati yang lain ini maki-maki banget. Waduh, ya maksudnya cuma segini ya ternyata gitu. Dimana hasil putusan itu kami puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa katakanlah bahwa hari ini bukan semata-mata kebahagiaan tersendiri bagi kami sebagai kuasa hukum dengan adanya putusan tersebut, yakni menolak baik itu provisi maupun menolak juga dalam hal pokok perkara. Itu kami sangat-sangat mengapresiasi hasil keputusan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah sangat bijaksana. Yang disesalkan Yos Mulyadi selaku kuasa hukum Nagaswara, hakim mengacu pada kesaksian Atta Halilintar dan adiknya Thorik Halilintar. Padahal ketika dimintai keterangan di pengadilan, Atta dan Thorik telah ditolak pengadilan lantaran mereka memiliki ikatan darah dengan Gen Halilintar, yakni Anovial Asmit dan Lenggi Geni Faruk sebagai tergugat 1 dan 2, yang tidak lain adalah orang tua Atta Halilintar sendiri. Itu sebabnya keduanya diminta keterangan tanpa disumpah sebagai saksi, dan dalam penolakannya kemarin, hakim menggunakan keterangan kedua kakak beradik tersebut dan menyebutkan jika mereka diminta keterangan di bawah sumpah. Keberatan kita dalam putusan jelas salah satunya adalah saksi-saksi yang fakta persidangannya tidak pernah disumpah, diambil sumpah karena mereka terikat hubungan keluarga, tapi pertimbangan hakim menyatakan mereka disumpah, dan bahkan pernyataan-pernyataan mereka yang menjadi bahan pertimbangan, duduk pertimbangan dalam memutus perkara ini. Kami bukan sedikit ya, banyak keberatan karena itu tadi, hukum itu tertulisnya sudah seperti itu, jadi tidak bisa didudukkan dengan tren global yang seolah-olah salah. Tadi kita bisa cerita langsung bagaimana Gen Halilintar tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari video yang di cover, karena kita tahu kalau kita mengcover lagu orang, kita tidak mendapat keuntungan, malah kita yang harus modal dari videonya. Lumayan gede sih modalnya malah lebih gede karena kita harus video, editing, kostum, tempat, lokasi, produksi juga. Itu dari manajemen akan sangat menghitung, itu bukan untuk keuntungan ya.
Sementara itu, perubahan lirik lagu Cantik yang dilakukan Gen Halilintar tidak bertujuan untuk menjelekan, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kecil yang menyukai channel YouTube Gen Halilintar. Perubahan lirik itu karena yang menyanyikan banyak dari anak-anak kecil, adik-adik kita, bahkan yang gedenya Bang Atta dan Abi nggak ada dalam video itu karena liriknya itu disesuaikan dengan anak-anak kecil. Maksud ingin merubah sedikit pun konten atau menegatifkan lagu itu, malah ingin lagu itu juga bisa dinyanyikan oleh anak-anak, untuk orang tua, untuk sesama saudara. Sama sekali tidak ada niat untuk menjelekkan lagu tersebut, menyakiti lagu tersebut, karena memang cuman untuk biar gampang dinyanyi anak-anak, lebih masuk liriknya, dan kalau ada penonton yang anak-anak juga lebih family friendly. Penolakan hakim terhadap kasus hak cipta dan kekayaan intelektual ini bagi pihak Naga Suara merupakan pelecehan terhadap karya seni di Indonesia. Itu sebabnya pihak Naga Suara akan mengajukan kasasi. Proses pengadilan niaga itu tidak ada upaya hukum banding, jadi upaya hukumnya langsung kasasi Mahkamah Agung. Seperti itu. Yang paling penting adalah kami berduka cita dulu buat para pencipta lagu, karena memang hak-haknya di putusan ini tadi judek faksi juga ngomong, walaupun ciptaan itu deklaratif dan haknya muncul secara eksklusif dan dilindungi hukum, tapi ternyata perlindungan itu juga tidak diterapkan di perkara ini tadi. Artinya apa? Ternyata ya buat kami undang-undang hak cipta masih belum cukup melindungi ternyata, kan gitu. Bahkan cuman didudukan pada masalah tren cover dan sebagainya. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Senang sekali hari ini saya Kartika Berliana kembali dapat menjumpai Anda dalam Halo Selebriti, tayangan infotainment terupdate di pagi hari. Masih banyak berita dari dunia selebriti yang sayang sekali jika Anda lewatkan. Di antaranya ada Gen Halilintar yang akhirnya dapat bernafas lega karena terbebas dari tuntutan 9,5 miliar. Serta ada berita tentang Nikita Mirzani yang terlibat perdebatan di pengadilan karena kasus KDRT yang dilakukannya. Serta ada juga Fitri Katlina yang merasa bahagia karena dapat menghabiskan waktu bersama sang suami di rumah saja. Banyak positifnya juga sih selama aku dan Mas Hendra dan keluarga untuk stay at home. Soalnya jadi makin banyak quality time di rumah. Kayak olahraga bareng, masak. Ternyata Fitri itu jago masak loh.